Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, dengan berkat karunia Allah subhanahu wa ta'ala, pada subuh ini kita dapat memulai kembali pengajian kita pada tiap-tiap subuh minggu. Sesudah kita tutup hampir kurang lebih setengah tahun, dan 7 bulan lamanya kuliah kita ini terhenti. Alhamdulillah, dengan berkat karunia dan rahmat daripada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kembali pada subuh ini kita memulai. Saudara-saudara, saya menganggap kuliah ini dalam tahun 1973 kuliah yang pertama. Maka pengajian kita di dalam kuliah ini pada pertama kali akan saya pusatkan di dalam ilmu tauhid. Mungkin akan bersambung 5-6 kuliah. Barulah pembicaraan kita ini dapat kita anggap selesai. Pagi ini kita memulai pada bahagian yang pertama, ialah bahagian yang menerangkan hubungan antara syariat dengan tauhid, pertalian antara syariatul Islamiyah dengan akidah tauhid. Oleh sebab itu, lebih dahulu kita harus mengetahui ta'rif, kata orang sekarang, definisi tentang syariah itu sendiri. Apakah yang dinamakan syariatul Islamiyah? Apakah yang dinamakan syariat Islam? Saudara-saudara, kalimat syariat itu berasal daripada kata pokok dalam bahasa Arab syara'a. Syara'a itu artinya ialah jalan. Dalam pengertian menurut bahasa, syara'a itu ialah satu jalan raya, jalan besar yang dilalui untuk menuju satu tujuan. Satu jalan raya yang harus ditempuh oleh seseorang untuk menuju satu tujuan yang dikehendakinya. Itu syara'a. Jadi menurut ilmu bahasa saja itu sudah kita mengetahui bahwa syariat Islam itu artinya ialah garis hidup yang harus dilalui oleh tiap-tiap orang Islam. Sebab kalimat syariat itu biasa juga disebut dengan minhaj.
Minhaj artinya jalan yang lempang, jalan yang lurus. Imam Ghazali mempergunakan kalimat minhaj dalam kitab beliau Minhajul Abidin. Jalan lempang, jalan lurus yang harus dilalui oleh orang yang beribadat. Minhajul Abidin. Di dalam Al-Quran juga kalimat syariat itu disebut sirat. Hadihi sabili, hadihi sirati, siratan mustaqimah. Ini jalanku, jalan yang lurus. Kalimat inilah yang termaktub dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Jadi as-siratal mustaqim, jalan yang lurus, artinya syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berilah petunjuk kami ya Allah siratal mustaqim. Beri petunjuk kami supaya dapat melalui jalan syariat Islam yang dibawa, disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di lain ayat itu kadang-kadang disebut sabilullah. Syariat itu disebut sabilullah, jalan Allah. Hadihi sabili wa manit taba'ani. Inilah jalanku, ujar Nabi kita. Ya, ini jalan itu jalan syariat Islam. Dan orang-orang yang mengikut aku. Jadi apabila kita kumpulkan semua itu, kita himpunkan pengertian itu, maka dapatlah kita kesimpulan bahwa syariatul Islamiyah ialah garis hidup yang harus dilalui oleh tiap-tiap orang Islam berdasarkan jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi garis hidup yang lurus, yang lempang, minhaj, yang lurus, yang lempang, yang harus dilalui oleh tiap-tiap orang Islam berdasarkan sabilullah, jalan Allah. Saudara-saudara, di dalam Al-Quran surah Al-Jasiyah ayat 18, Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan, summa ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha wala tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Artinya, kemudian kami jadikan kepadamu, hai Muhammad, ala syari'atin, atas satu syariat, minal amri, dari semua peraturan agama. Jadi summa ja'alnaka ala syari'atin minal amri, kemudian kami jadikan kepadamu hai Muhammad satu syariat dari semua peraturan agama. Fattabi'ha, maka ikutilah syariat. Wala tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun, jangan kamu mengikut hawa nafsu, kehendak-kehendak orang-orang yang tidak berilmu, yang tidak mengetahui. Saudara-saudara, jadi ayat ini menerangkan adanya syariat yang kita sebut syariatul Islamiyah,
Buat apa? Minal amri. Buat tata hukum, tata peraturan yang harus dilalui. Lalu lafaz ja'alna, kami jadikan, ujar Allah. Dengan demikian bahwa yang dinamakan syariat itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam istilahnya, tiap-tiap syariat yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka syariat itu disebut syariat samawi. Artinya syariat langit. Kalau disebut agama, dinus samawi, agama langit. Jadi di dalam agama-agama yang ada di dunia ini, yang biasa disebut syariat samawi atau dinus samawi, ialah agama Yahudi yang asli, yang diturunkan kepada Nabi Musa, agama Nasrani yang asli, yang diturunkan kepada Nabi Isa, lalu agama Islam yang disampaikan Nabi kita Muhammad SAW. Tiga agama itulah yang biasa disebut agama samawi atau syariat samawi. Itu dimaksud oleh kalimat ayat summa ja'alnaka, kemudian kami jadikan, ujar Allah, kepadamu syariat. Saudara-saudara, sebab di dunia ini ada juga syariat, namanya juga syariat, namanya juga din, tapi dia bukan samawi, bukan datang daripada Allah. Dia dibuat daripada hasil kehendak dan pemikiran manusia sendiri. Hal itu diterangkan Allah dalam surah Asy-Syura ayat 21. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'zam bihillah. Artinya, apakah mereka membuat sekutu-sekutu Tuhan? Syara'u lahum minad din, lalu mereka jadikan syariat dari agama. Jadi ada manusia-manusia yang membuat agama-agama, dalam agama itu menyekutukan Tuhan. Jadi syara'u lahum, mereka mensyariatkan agama itu bagi mereka. Ma lam ya'zam bihillah, syariat agama yang tidak diizinkan dengan dia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat ini mensinyalir bahwa ada syariat yang datang daripada Allah, ada din yang datang daripada Allah, tapi juga ada syariat, ada din yang dibikin oleh manusia sendiri. Inilah yang dinamakan dalam istilah syariah sufla, agama bumi, syariat bumi. Jadi kalau yang diwahyukan kepada Rasul namanya agama langit, yang dibikin oleh manusia agama bumi. Seperti umpamanya agama orang-orang Persia, orang-orang Majusi, itu dipikir, dibuat oleh seorang yang namanya Mazda. Agama yang bukan agama,
agama sebagian besar orang-orang Cina itu dibuat oleh Konfutsu. Agama-agama Buddha itu diciptakan oleh Gautama. Jadi banyaklah agama-agama di dunia ini yang lahir daripada pikiran manusia. Itulah yang diterangkan oleh Al-Quran ayat 21. Syara'u lahum minad din ma lam ya'zam bihillah. Mereka mensyariatkan satu agama yang tidak diizinkan Allah. Nah, karena itu maka ada satu istilah bahwa ada agama samawi dan ada agama bumi. Saudara-saudara, lalu tentang agama samawi itu sendiri atau syariat samawi itu diterangkan Allah dalam surah Asy-Syura ayat 13 dalam Al-Quran. Syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuha wallazi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fihi kabura 'alal musyrikin ma tad'uuhum ilaih wallahu yajtabi ilaihi may yasha wa yahdi ilaihi may yunib. Disyariatkan kepada kamu, lakum itu kepada kamu orang Islam khitabnya. Jadi ayat ini khitabnya kepada kaum muslimin. Disyariatkan kepada kamu dari agama sama sebagaimana diwasiatkan agama itu kepada Nuh, sama sebagaimana diwahyukan kepada engkau hai Muhammad, sama dengan yang kami wahyukan kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa, bahwa kamu dirikan agama itu, jangan kamu bergolong-golongan di dalam agama. Kabura 'alal musyrikin ma tad'uhum ilai. Agama ini berat bagi orang-orang yang musyrik. Berat bagi orang-orang yang musyrik untuk memperkenankan apa yang engkau dakwahkan hai Muhammad kepadanya. Allah telah memilih, ya jatabi, Allah telah memilih untuk memegang agama ini mayyasya, orang yang dikehendaki. Wa yahdi, Allah telah memilih orang yang diberinya petunjuk ilaihi, kepada agama ini. Mayyunib, Allah telah memberi petunjuk kepada orang-orang yang kembali kepada jalan yang benar. Jadi berdasar kepada ayat ini, surah Asy-Syura ayat 13 ini, jelaslah bahwa agama yang disyariatkan Allah itu pada dasarnya sama. Yang disyariatkan kepada Nabi Adam, kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Lut, Musa, Isa, itu sama. Sama seperti itu ya Allah. Sama diwahyukan, sama. Jadi agama samawi itu pada asalnya sejak Adam sampai Nabi Muhammad SAW satu garis, sama. Hal ini dijelaskan dalam surah Al-Baqarah
Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbab wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakanlah hai orang-orang Islam, qulu, katakanlah hai orang-orang Islam, kami beriman kepada Allah dan kami beriman kepada kitab yang diturunkan kepada kami. Kami beriman kepada yang diturunkan kepada Ibrahim. Kami beriman kepada yang diturunkan pada Ismail, kepada Ishak, kepada Yakub, wal asbab, kepada keturunan anak cucu Yakub. Wa ma utiya Musa wa Isa, apa yang didatangkan kepada Musa dan Isa. Wa ma utiya nabiyyun, apa yang didatangkan kepada semua nabi-nabi. Amanna, kami beriman. La nufarriqu baina ahadim minhum, kami tidak membeda-bedakan antara seorang rasul dan nabi. Sama saja mereka itu menyampaikan syariat daripada Allah dengan satu garis, dengan satu pokok wahyu yang sama. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami Islam. Kami mengakui akan semua yang dibawa oleh rasul-rasul dan nabi-nabi itu seluruhnya. Saudara-saudara, sesudah kita melihat satu garis yang sama antara semua rasul-rasul Allah itu membawa syariat daripada Tuhan, lalu kita menemui satu ayat dalam Al-Quran yang bunyinya likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Tiap-tiap kamu, tiap-tiap daripada kamu, tiap-tiap kaum, tiap-tiap nabi, tiap-tiap rasul, kami jadikan syir'atan wa minhaja, satu syariat dan jalan lurus sendiri-sendiri. Jadi Nabi Adam syariat sendiri, minhaj sendiri, Nabi Ibrahim minhaj sendiri, Nabi Nuh minhaj sendiri, Musa minhaj sendiri, Isa minhaj sendiri. Padahal ayat-ayat dahulu tadi mengatakan sama. Lalu kita ingin mencari persamaannya, karena ada ayat mengatakan sama syariatnya, ayat mengatakan syir'atan wa min haja, sendiri-sendiri, syariatnya sendiri-sendiri, garisnya sendiri-sendiri. Persamaan itu disebutkan dalam Al-Quran dalam surah Anbiya ayat 25 menerangkan, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaih annahu la ilaha illa ana fa'budun. Artinya, tidak kami utus seorang rasul pun sebelum engkau, kecuali kami wahyukan kepada semua rasul-rasul itu. Apa wahyunya? La ilaha illa ana fa'budun. Tiada Tuhan melainkan aku, ujar Allah, maka sembahlah aku. Dengan ayat ini maka teranglah yang dinamakan syariat yang sama ialah berpokok kepada satu kalimat, la ilaha illa ana, ujar Allah. Tiada ada Tuhan melainkan aku. Dalam kalimat lain,
Allah Ta'ala menyebutkan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah sesungguhnya yang sama itu, yang diwahyukan itu ialah kalimat la ilaha illallah. Jadi persamaan pokoknya itu sejak Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW, semuanya menjadi satu pokok wahyu. Nuhi ilaih, kami wahyukan kepada mereka itu semuanya, rasul-rasul dan nabi-nabi membawa kalimat la ilaha illallah. Nah, dengan demikian maka teranglah syariat Nabi itu berbeda-beda, sembahyangnya berbeda, hukumnya berbeda menurut keadaan kaumnya masing-masing, tapi akidahnya sama, i'tiqadnya sama. Akidah, i'tiqad yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah. Saudara-saudara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan hal ini. Beliau bersabda, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli. Yang paling afdal yang aku katakan, yang paling afdal dikatakan oleh nabi-nabi sebelum aku, la ilaha illallah wahdahu la syarika. Jadi Nabi kita menjelaskan bahwa yang beliau katakan yang paling utama ialah kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Demikian juga nabi-nabi, rasul-rasul yang terdahulu. Saudara-saudara, inilah wahyu pokok yang diwahyukan kepada semua agama samawi yang pernah diturunkan Allah di dunia ini. Demikian pula agama Islam sebagai agama yang terakhir. Maka inilah yang dinamakan pokok syariat, yang dinamakan sumber syariat, yang dinamakan tiang guru syariat. Jadi syariatul Islamiyah bertolak kepada landasan satu kalimat asalnya, ialah kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana syariat rasul-rasul dan nabi-nabi yang terdahulu. Saudara-saudara, dari kalimat inilah timbulnya satu dasar, satu prinsip yang dinamakan bahwa agama Allah adalah agama tauhid. Agama Allah adalah agama tauhid. Yang diturunkan Nabi Adam agama tauhid, sampai Nabi Muhammad agama tauhid. Tauhid yang bersumber kepada ajaran yang terhimpun dalam pengertian dan kandungan makna kalimat la ilaha illallah. Jadi ajaran tauhid, ajaran yang memahaesakan Tuhan, mengesakan Tuhan. Jadi saya tekankan kalimat esa, sebab kadang-kadang kalau kita sebut kalimat satu, Tuhan satu. Jadi agama tauhid ialah agama yang mengesakan Tuhan,
atau yang percaya bertekad Tuhan itu esa, yang bersumber pada kalimat la ilaha illallah. Karena itulah saudara-saudara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Beliau bersabda kepada sahabat beliau Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz, ma min abdin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah illa harramahu Allahu 'alan nar." Faqala ya Rasulullah, afala ukhbiru bihin nas fayastabshirun? Qala idza yattakilu. Nabi berkata, wahai Mu'adz, siapapun, ma min abdin, siapapun dari hamba Allah ini yang telah naik saksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, sudah naik saksi, sudah mengucap asyhadu alla ilaha illallah, sudah naik saksi bahwa Muhammad Rasulullah, ma min abdin, siapapun daripada hamba Allah, illa harramahullahu 'alan nar, melainkan Allah haramkan orang itu daripada api neraka. Siapapun dari hamba Allah ini yang naik saksi dengan kalimat la ilaha illallah, naik saksi dengan kalimat Muhammad Rasulullah, illa harramahullah 'alan nar, melainkan dia diharamkan Allah daripada api neraka. Mu'adz bertanya, ya Rasulullah, apala ukhbiru bihin nas, apakah berita ini bisa saya sampaikan kepada orang banyak? Sabda Rasul yang begini apa bisa sampaikan kepada orang banyak? Fayastabshirun, supaya orang bisa bergembira. Apa ajab Nabi? Qala, Nabi bersabda, idza yattaqil, nanti orang-orang itu mencari untungnya saja. Arti mencari untungnya nanti beranggapan kalau sudah mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sudah selamat daripada api neraka. Padahal ucapan itu kalau sekali diucapkan mempunyai konsekuensi, mempunyai akibat, mempunyai tanggung jawab. Ini dikatakan ijayat takilu. Mungkin nanti mereka itu kalau mendengar hadis ini, mereka cari yang enaknya aja, untungnya aja. Nah, ini banyak kan, kalau sudah kuat tauhidnya, sudah sampai kepada yang kan habis pray, sembahyang pray, puasa pray kan. Nah, ini ijayat takilu, orang yang cari untungnya aja, cari yang nyamannya aja. Karena mendengar dia haramahullah 'alan nar, diharamkan Allah Ta'ala pada api neraka. Saudara-saudara, lalu kepada Abi Hurairah Rasulullah bersabda, "Mallaqitahu yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbu basyirhu bil jannah." Hai Abu Hurairah, siapa yang engkau temui, siapa saja yang orang itu sudah naik saksi dengan kalimat la ilaha illallah, mustayaqinan, yakin, biha qalbi, yakin ia dengan kalimat la ilaha illallah, yakin hatinya, yakin hatinya, basyirhu bil jannah, berikan kabar gembira kepada orang itu bahwa dia ahli surga. Orang yang yashhadu, menyaksikan dengan kalimat la ilaha illallah mustayaqinan qalbu, yang yakin hati, basyirhu bil jannah, berikan kabar gembira bahwa dia itu calon penduduk surga. Saudara-saudara,
Kemudian ketika Mu'adz dikirim ke Yaman sebagai utusan daripada Nabi kita Muhammad SAW, Nabi memberikan nasihat sebelum Mu'adz bin Jabal berangkat. Apa kata Nabi? Innaka taqdamu ala qaumin ahli kitab, falyakun awwala ma tad'uhum ilaih ibadatullah, fa idza arafullah fakhbirhum anna Allah farada alaihim fara'id. Hai Mu'adz, engkau nanti akan datang kepada golongan ahli kitab, orang-orang kafir kitab. Maka yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka, yang pertama kali, awwalu ma tad'uhum, yang pertama kali engkau sampaikan kepada mereka, engkau dakwahkan kepada mereka, hai Mu'adz, ialah beribadat kepada Allah. Kapan beribadat itu? Fa idza arafullah, kalau mereka sudah cukup ma'rifahnya kepada Allah. Kalau sudah cukup ma'rifahnya kepada Allah, fa'akhbirhum, baru engkau beritahu kepada mereka, annallah farada alaihim fara'id, bahwa Allah sudah memperdukan bermacam-macam farad. Dan engkau ajar dia sembahyang, engkau ajar dia puasa, engkau ajar dia zakat, haji. Sebelum itu apa? Arafullah, engkau ajar dia lebih dahulu ma'rifah kepada Allah, mengenal kepada Allah, baru kasih tahu soal fardu-fardu yang lain. Itu nasihat Nabi kepada kita. Inilah sumber, landasan yang paling utama di dalam syariat Islam ialah kalimat la ilaha. Kalimat itulah yang disebut Rasulullah utitu jawami al-kalim. Telah datangkan kepadaku satu kalimat yang menghimpun seluruh pengertian agama ini. Jawami al-kalim, satu kalimat yang menghimpun seluruh pengertian agama yang gue bawa, ialah kalimat la ilaha illallah. Kita menyebutnya jawami'ul kalim. Saudara-saudara, jadi bersumber kepada kalimat inilah, lalu kami disebutkan kalimatut tauhid. Dari sinilah timbulnya yang dinamakan ajaran tauhid. Dalam istilah lain, satu konsepsi yang paling tinggi tentang ketuhanan. Jadi kau tanya, mana konsepsi Islam tentang ketuhanan? Konsepsi Islam tentang ketuhanan yang paling tinggi ialah terhimpun dalam kalimat pendek, la ilaha illallah. Karena kalimat inilah yang membedakan antara orang Islam dengan orang kafir, antara orang mukmin dengan orang musyrik. Kalimat ini membuat garis perbedaan. Saudara-saudara, jadi yang dinamakan syariatul Islamiyah, syariat Islam itu ialah setiap aspek di dalam Islam ini berputar di sekitar ajaran tauhid yang bersumber kepada kalimat la ilaha illallah. Jadi saudara-saudara, apapun tindakan kita, apa kita sembahyang, apa kita puasa, apa kita naik haji, apa kita berzakat, apa kita beramal baik, apa kita berdakwah, itu semuanya memantulkan satu pantulan daripada norma spiritual yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah. Apapun yang kita kerjakan sebagai pantulan daripada keyakinan kita yang diajak oleh kalimat la ilaha illallah itu. Sembahyang kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, zikir kita, itu semua pantulan
daripada kalimat la ilaha illallah yang kita yakini di dalam diri kita masing-masing. Sebab tidak bisa orang ikhlas tanpa punya pengertian arti dan kandungan dalam kalimat la ilaha. Tidak bisa memasang niat lillahi ta'ala kalau tidak ada pengertian dalam tentang isi dan makna kalimat la ilaha illallah. Oleh sebab itu semua pun apapun tindakan kita, saya berpikir, kita berjalan, kita makan, kita minum, kita adalah memantulkan norma-norma spiritual yang bersumber daripada kalimat tauhid la ilaha. Karena itu saudara-saudara, menjadi ijma'lah ulama, fardu ain, wajib tiap-tiap orang beriman mengetahui, memahami pengertian dan kandungan makna di dalam kalimat la ilaha illallah. Memahami pengertian ini, itulah yang dinamakan mempelajari ilmu tauhid. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang dinamakan sekarang ini ilmu usul, ilmu kalam, tidak ada. Ilmu kalam yang kita pelajari sekarang ini itu lahir 250 tahun sesudah Nabi Muhammad wafat. Baru lahir yang disebut ilmu kalam. Dari mana sumber ajaran tauhid yang disampaikan oleh Rasulullah? Sumber ajaran tauhid itu yang disampaikan itu terkandung dalam kalimat tauhid ini, kalimat la ilaha illallah. Kalimat inilah yang afdalul zikri, zikir yang paling afdal. Fa'lam afdalul zikri annahu la ilaha. Adalah zikir yang paling utama, la ilaha. Kalimat yang paling tinggi, la ilaha. Tetapi kata Qardawi pernah mengatakan, andai kata engkau sakit malaria, lalu engkau duduk, engkau sebutlah kina. Sebut aja kina setengah hari, malaria tidak akan sembuh. Tapi kalau kina itu engkau telan, engkau makan, engkau rasakan pahitnya, dia masuk ke dalam rongga dadamu dan berjalan mengalir menurut aliran darah dalam tubuhmu, kina itu malaria sembuh. Tapi kalau kau hanya baca kinanya aja terus kina, tidak dimakan kinanya, tidak akan sembuh malaria itu. Beliau mengambil ibarat bagaimana orang berzikir dengan kalimat la ilaha. Bukan lafaznya yang afdal, bukan hurufnya yang utama, bukan lafaz dan hurufnya yang membebaskan orang dari api neraka, tapi makna dan kandungan pengertiannya telah haramkan api neraka. Saudara-saudara, itulah sebabnya maka perlu kita meresapi, perlu kita menghayati sedalam-dalamnya pengertian kandungan kalimat tauhid itu. Jadi saudara-saudara, dari sinilah sumber ajaran tauhid. Maka pada hari ini saya menganggap kuliah saya sebagai satu mukaddimah memberi pengertian syariat dan pengertian itu, dan mudah-mudahan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala pada minggu di depan kita mulai masuk. Sebab nanti kalau saya bicara separuh-separuh tentang pengertian kalimat la ilaha illallah tidak satu kuliah, saya takut nanti terputus kurang.
Jadi dalam minggu yang akan datang kita mulai membicarakan makna dan pengertian kalimat La ilaha illallah itu. Dalam satu kuliah mudah-mudahan bisa selesai. Demikianlah saudara-saudara kuliah kita subuh ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan pertolongan dan hidayahnya kepada kita semua. Dan sempatlah kita lagi menyambung pada minggu yang akan datang. Jadi masuk langsung mengenai pengertian dan makna kalimat La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dengan memujimu aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang hak disembah melainkan dirimu. Aku memohon pengampunanmu dan bertaubat kepadamu.